Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Kali ini kita akan belajar tentang sampah dan pengelolaannya. Oke, langsung saja. Ini ada gambar sampah ya. Apa itu sampah? Sampah adalah benda sisa kegiatan manusia atau dari proses alam yang dianggap sudah tidak berguna lagi, yang kemudian biasanya dibuang ke lingkungan. Sampah berdasarkan asalnya terbagi atas sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, bekas daun bungkus makanan, sampah buah dan sayur, sampah daun dan ranting, daging busuk, kotoran hewan, dan yang lainnya ya tentunya. Kemudian sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari benda mati atau berasal dari benda mati, baik berupa produk buatan maupun pengolahan tambang. Nah, contoh sampahnya: sampah plastik, sampah logam, elektronik, sampah kaca, sampah keramik, sampah deterjen. Baik, untuk contoh sampah organik, misalnya seperti ini ya, buah dan sayur, daun dan ranting, ini sampahnya, kotoran hewan, sisa makanan, daging busuk, daun bekas bungkusnya makanan. Nah, ini beberapa diantaranya sampah organik, yang sampah-sampah ini bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Berikutnya contoh sampah anorganik. Ada sampah plastik, bukan hanya botol ya, tapi banyak plastik juga yang lainnya. Sampah kaca, ini contoh pecahan-pecahan kaca. Sampah kaleng, sampah keramik, sampah logam elektronik, sampah deterjen. Nah, sampah anorganik ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi untuk mengatasinya perlu diolah kembali. Nah, berikutnya akibat dari sampah. Sampah yang menumpuk banyak di lingkungan masyarakat yang tidak dapat diuraikan akan mencemarkan tanah. Yang berdampak yang pertama, bisa mengganggu kesehatan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, tifus, jamur kulit, bahkan penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita atau disebut dengan taenia. Kemudian dampak yang kedua, pencemaran lingkungan. Ya. Sampah dalam sungai bisa mencemari air yang menyebabkan ikan mati, bahkan lenyapnya spesies ikan tertentu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah tidak memadai. Yang tidak memadai itu dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, sehingga meningkat juga pembiayaan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Yang keempat, jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan, sehingga jalan perlu sering dibersihkan dan diperbaiki. Akibatnya kalau jalan banyak sampah akan mengganggu pengguna jalan. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Apa itu? Pengelolaan sampah dengan konsep 3R yaitu upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program reuse, reduce, dan recycle. Apa itu reuse? Apa itu reduce? Apa itu recycle? Yuk, kita simak bersama. Reuse menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda yang lain. Contohnya, penggunaan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Nah, kalau dari kain kan bisa berulang-ulang, kalau tisu sekali pakai buang gitu kan. Yang kedua, menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Nah, ini bisa di-charge kembali, nah, tidak dibuang ini. Botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Ini botol bekas minuman bisa dijadikan tempat minyak goreng.
itu menggunakan kembali, reuse. Berikutnya reduce, mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Ya. Contoh yang pertama, dengan menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, ini jelas tentu akan mengurangi membuang sampah. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Nah, sama ya, hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Jadi tidak perlu membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Itu akan memperbanyak sampah. Ingat, reduce artinya mengurangi. Kemudian yang terakhir, recycle, mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Misalnya, sampah kertas bisa dijadikan kertas kembali, sampah organik bisa dijadikan kompos, pupuk kompos ya. Kemudian sampah non-organik bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Nah, misalnya seperti ini, bunga-bungaan atau hiasan yang lain ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang sampah dan pengelolaannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.